Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan buat judul ceramah kita 2 kali ini di Mekah sama Madinah, judulnya introspeksi diri. Muhasabah, introspeksi diri 1 dan 2 gitu ya. Saya biasanya kalau bimbing umrah begini, saya biasa buat 2 kali kajian ini, dua-duanya berseri, bernyambung gitu ya. Nah, karena momentumnya adalah sangat dekat dengan Ramadan, sekaligus kita bisa tunggangin kondisi dan keadaan ini untuk bahan introspeksi diri kita. Saya akan mulai, Bapak Ibu sekalian, dengan sebuah rasional ya, contoh rasional yang harusnya kita sadari sama-sama. Hari terus berlalu, waktu terus berjalan ya. Aktivitas kita yang kita makan pagi, kemudian aktivitas kayak tadi, nanti siang kita berhenti, kemudian sore, malam, turun lagi tidur, terus besok. Semua ini satu waktu akan berhenti. Semua ini satu waktu akan berhenti. Bapak Ibu suka atau tidak suka, siap atau belum siap, kita semua pasti akan meninggal dunia. Salah satu tujuan utama kita berangkat umroh seperti ini adalah untuk menambah persiapan kita tentunya. Saya yakin kita sepakat itu, agar amal soleh kita bertambah, memberatkan timbangan amal hari kiamat, dan kita mendapat dan meraih semua keutamaan umroh kita ini. Selain ibadah umrohnya, juga sholatnya, juga berdoanya. Nanti kita di Mekah ada kegiatan sosial, datangi yayasan-yayasan resmi akan saya pandu nanti Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita baca Quran, kita berzikir, semua ini kita berharap agar bisa menambah amal-amal soleh dengan penuh keyakinan kita akan meninggal satu waktu dan akan menerima balasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan pasti akan diperlihatkan dan akan diterima balasannya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan dan juga akan diberikan hukumannya. Jadi ini sebuah contoh rasional sekaligus sebenarnya dikuatkan dengan data-data daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua ini pasti akan terjadi. Ada sebuah pernyataan syair yang menarik untuk kita bahas menjelang Ramadan ini, sekaligus membahas tema introspeksi diri kita ini. Dia berkata begini, "Ya dzalladzi ma kafahu dzunubu fi rajabin." Wahai orang-orang yang belum puas-puasnya membuat dosa di bulan Rajab, hatta asa rabbahu fi syahri sya'bani. Sampai dia masih berbuat dosa pada Tuhannya pun pada bulan Sya'ban. Laqad adhallaka syahrus shawmi ba'dahuma. Ketahuilah telah datang kepadamu sekarang bulan puasa setelah keduanya, setelah Rajab dan Sya'ban. Fala tusayyirhu aidan syahra isyani. Maka jangan pernah engkau mengisi Ramadanmu dengan pembangkangan dan dosa-dosa. Watlul Qur'ana wasabbi fihi mujtahida. Rutinlah baca Al-Quran di dalam Ramadan atau di bulan Ramadan itu, dan perbanyaklah berzikir dan bertasbih. Fa innahu syahru tasbihin wa Qur'ani. Karena sungguhnya dia adalah bulan untuk bertasbih, berzikir, dan juga bulan untuk Al-Quran. Kam kunta ta'rifu man sama salafa. Berapa banyak orang yang pernah kamu kenal yang berpuasa denganmu di masa lalu. Min baini ahlin wa jiranin wa ikhwani. Di antara keluarga, tetangga, dan juga saudara-saudara. Afnahumul mautu wastabqaka ba'dahum hayya. Mati telah merenggut mereka dan menyisakan dirimu setelah mereka masih hidup. Fama akrabul al-qasi minal dani. Dan betapa dekatnya orang yang telah berlalu dengan orang yang hidup. Maksudnya, penyair ini ingin menyadarkan kita semuanya Bapak Ibu sekalian sebagai bahan introspeksi diri. Jangan lagi kelalaian-kelalaian yang sudah kita kerjakan sebelum Ramadan terulang lagi di Ramadan. Membuang-buang waktu, kurangnya berzikir, luputnya sholat tepat waktu, kurangnya membaca Al-Quran, malasnya berdoa. Semua ini jangan lagi terulang. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana kita justru segera berlomba-lomba untuk meningkatkan skill spiritual kita.
Ibnul Jauzi berkata, rahimahullah, dalam bukunya menarik sekali masalah Ramadan, beliau bilang, ibarat bulan Ramadan ini adalah ibarat seorang utusan dari sang raja, di mana sang raja mengutusnya ke satu kaum, satu komunitas. Kalau kaum itu memuliakannya, memuliakan sang utusan, mendudukkannya pada kedudukan yang pantas, memberikan haknya, maka sang utusan akan kembali kepada raja dengan memuji perbuatan dan sambutan-sambutan kaum tersebut. Sehingga sang raja pun mencintai kaum itu karena cintanya sang utusan. Dan akhirnya sang raja akan memuliakan dengan semulia-mulianya. Dan kalau kaum tersebut justru menghinakan, tidak mendudukkan pada kedudukan yang sebenarnya, tidak melayani dengan baik utusan tersebut, maka dia pun akan pulang dalam kondisi marah kepada kaum itu dan melaporkan kepada sang raja. Akhirnya sang raja pun akan murka dan marah kepada kaum tersebut. Begitulah kata beliau, bulan Ramadan. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dari sang raja Allah, dan siapapun yang memuliakannya, menyambutnya dengan ceria, memaksimalkan apapun yang ada di dalamnya dengan ibadah dan ketundukan, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Lalu kata beliau, wahai orang-orang yang terus saja dengan kelalaiannya tidak mau menyadari bahwasanya telah datang kepadanya bulan yang penuh pengampunan, dan dia juga akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Raja yang maha mengadili, maka ya, merasa rugilah kalau menyia-nyiakan semua itu. Dan seterusnya dari perkataan-perkataan menarik yang beliau sampaikan. Jadi teman-teman sekalian, kita harus menyadari kalau bulan Ramadan saja yang akan datang ini tidak bisa membuat kita lebih baik secara keimanan, lebih baik dalam beribadah kepada Allah, lebih luar biasa semangat meninggalkan pelanggaran-pelanggaran. Pertanyaan sederhana, lalu kapan kita akan berubah? Kalau semua orang muslim sedang sibuk berpuasa di siang harinya dengan menahan hawa nafsu mereka dan pelanggaran-pelanggaran agama, bahkan ada yang semangat sekali, mereka mengisi waktunya dengan hal-hal yang mahal, yang mereka tahu akan mereka terima balasannya, maksudnya ibadah-ibadah, maka kita akan rugi kalau kita betul-betul tidak mengisi dengan hal-hal yang baik, tidak mengikuti orang-orang yang patuh dan baik. Jadi sangat rugi kalau Ramadan datang tidak mengubah kita. Kalau Ramadan saja kita tidak berubah, lalu kapan kita akan berubah? Jadikan ini bulan pelatihan, peningkatan skill spiritual kita, di mana nanti kita akan selamat dari penyesalan. Ingat surah Al-Asr, di mana Allah ingatkan surah nomor 103, 3 ayatnya. Wal asr. Demi waktu. Kalau Allah tidak pakai alif lam di sini Bapak Ibu sekalian, Allah cuma bilang wa asr, berarti demi waktu, nggak jelas waktu apa. Tapi alif lam ini dikenal dengan alif lam mu'arraf, memperkenalkan suatu. Jadi Allah mau waktu tertentu. Wal asr maksudnya demi waktu kalian di dunia yang sangat terbatas. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya banyak sekali manusia dalam keadaan rugi, menyesal nanti hari kiamat. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan sibuk dengan amal-amal saleh, wa tawasaw bil haqq, saling mewasiatkanlah kebenaran ini, wa tawasaw bis sabr, saling mewasiatkan juga agar bersabar. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal Bapak Ibu sekalian. Di hari kiamat nanti ada 3 orang yang menyesal. Yang pertama penyesalan abadi dari orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Karena mereka akan masuk neraka, Allah mengatakan khalidina fiha. Dalam surah Al-Bayyinah, Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya telah kafir orang-orang dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, dan mereka akan kekal dalam api neraka pada saat nanti mereka tiba di hari kiamat. Jadi jangan sampai menyesal. Kemudian penyesalan yang kedua adalah penyesalan orang-orang beriman, tetapi di timbangan amal nanti dosa mereka lebih berat daripada amal soleh mereka. Misalnya dosa amal solehnya 900, dosanya 1000, mengharuskan dia masuk ke neraka dulu. Ini dikenal dengan istilah dalam buku-buku fikih dan buku hadis, usatul mu'minin. Orang-orang mukmin yang lebih berat dosanya daripada amal solehnya, dia akan masuk neraka. Walaupun anda umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anda adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anda umat Islam,
tetap bisa masuk neraka. Bahkan kata Nabi SAW, ada orang nanti penghuni neraka dari umatku yang gigi gerahamnya seperti gunung Uhud. Tadi bisa dilihat gunung Uhud bagaimana besarnya, maka gigi gerahamnya seperti gunung Uhud. Ada riwayat lain Nabi SAW mengatakan nanti akan ada dari umatku setengah tubuhnya memenuhi neraka. Saking beratnya hukuman karena banyaknya dosanya. Dan itu penyesalan. Semua itu hanya karena berzinanya semalam, atau narkotika, atau berbuat dosa-dosa lain, manipulasi data, riba, dan segala macam hal. Maka ini akan jadi penyesalan juga. Penyesalan yang ketiga adalah penyesalan orang-orang beriman setelah masuk ke dalam surga. Penyesalan ini Bapak Ibu sekalian bukan dia tidak bersyukur terhadap istana yang dia dapatkan atau fasilitas. Tapi dia menyesal, ternyata kalau dia lebih rajin beribadah selama di dunia, dia bukan tempati derajat itu. Tapi dia akan tempati derajat lebih tinggi daripada itu. Jadi nanti kalau kita masuk surga Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat nanti ada orang-orang lebih tinggi dari kita derajatnya. Lebih jauh, ya derajatnya jauh sekali. Jaraknya sampai ribuan tahun antara kita dengan mereka. Itu semua hanya karena mereka lebih rajin ibadah sunnah saja. Misalnya puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, sholat Qobliyah, sholat Ba'diyah, sholat Duha, sholat Tahajud. Hanya karena itu saja. Dan kita selama ini karena kita malas, nggak mau kerjakan, maka derajat mereka lebih tinggi dari kita. Makanya Nabi SAW pernah lewat dengan para sahabat di malam hari, langit lagi ada bintang-bintang gemerlapan. Lalu Nabi SAW bilang kepada para sahabat itu, demi zat yang jiwaku dalam genggamai, maksudnya demi Allah, kalian benar-benar akan melihat nanti istana-istana di surga, sebagaimana kalian lihat bintang-bintang gemerlapan itu. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah itu istana para nabi-nabi? Kita bisa bayangkan kalau kita lagi berdiri di muka bumi ini, lalu kita lihat bintang-bintang gemerlap di langit sana. Maka kita tidak bisa tahu apa di sana, karena cuma bisa lihat cahayanya. Ukurannya berapa, apa ada di sana, pasti kita tidak pernah tahu, kita cuma lihat seperti itu bintang-bintang. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah yang seperti bintang-bintang jauhnya itu? Itu adalah istana para nabi-nabi. Kata Nabi SAW, bukan, tapi orang-orang saleh dari umatku. Jadi teman-teman jangan pernah berbangga dengan amal orang lain. Ibuku rajin baca Quran, ayahku rajin sholat malam, temanku ini hafid Quran. Nggak ada gunanya. Yang perlu adalah bagaimana Anda pribadi. Bagaimana kitanya pribadi berbuat amal, gitu ya. Karena berbangga dengan amal orang tidak ada manfaatnya. Ya, makanya dalam seorang penyair mengatakan dalam bahasa Arab, laisal fata man yaqulu kana abi kada wa kada. Bukan anak muda yang cerdas yang berkata dulu ayahku begini dan begitu. Walakinnal fata man yaqulu ha anadha. Tapi seorang anak muda yang cerdas yang mengatakan ini loh saya, ini loh amalku. Dia berbangga dengan amalnya sendiri karena dia berbuat. Nah ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus betul-betul memicu diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Jadikan Ramadan momentum itu. Dan Allah memilih kita di antara hamba-hambanya sekarang. Bisa kita hadir di sini untuk umrah. Itu pilihan yang luar biasa. Karena nilai spiritualnya jauh lebih kuat. Ya. Jauh lebih terdorong. Kita akan sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Haram Mekah. Kita akan umrah. Itu luar biasa. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Kita perlu tahu. Semua orang-orang yang kufur sebelum kita, Fir'aun misalnya. Saya pernah bawa, kita pernah buat di Uhud ini, umrah plus Turki. Insya Allah nanti selepas haji kita, umrah plus Mesir waktu itu. Insya Allah selepas haji sekitar bulan Juni atau Juli kita ada paket itu ya. Umrah plus Mesir. Itu kita mendatangi muminya Fir'aun. Ingat itu ya. Tujuan sebenarnya bukan mendatangi mumi itu. Hanya mengambil pelajaran karena Allah suruh kita ambil pelajaran dari Fir'aun. Itu waktu saya lewat, jalan mumi sama jemaah tanya, Ustaz ini Fir'aun itu yang kufur kepada Nabi Musa. Saya katakan iya ini orangnya. Ya. Dia sudah tergeletak dan tidak lagi nilainya. Di masa itu dia sangat sombong. Bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang sangat tinggi. Ya, karena memang dia secara fisik dia paras wajahnya tampan, kulitnya bersih, raja. Ya, badannya kekar, keturunannya banyak, kerajaannya luas, pasukannya nggak pernah kalah, hartanya melimpah. Tapi subhanallah, sekarang mana Fir'aun? Udah nggak ada. Dan tidak bermanfaat kesombongan dan kekufuran dia. Begitu juga dengan Haman. Ya, kalau kita sekarang mungkin menteri pertahanannya gitu ya. Juga tinggal sebuah kenangan saja. Ya, begitu juga dengan Qarun, ya, pengikut Nabi Musa yang terkenal dengan kekayaannya sampai kita di Indonesia punya istilah harta karun ya. Karena diambil dari namanya dia Qarun.
Karena semua harta yang tertimbun itu dikenal dengan harta karun gitu ya. Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan kekufurannya, tenggelam dengan semua hartanya. Dan Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel waktu itu, Allah sudah menakdirkan walaupun kalian gali, kalian tidak akan menemukan harta tersebut. Allah sudah timbun dengan seluruh hartanya. Tidak ada lagi cuma semua kenangan kisah. Mana Abu Lahab, Abu Jahal, ya, yang kufur kepada Allah. Tadi sempat kita singgung ceritanya, Abu Jahal meninggal di perang Badar ya. Umayyah bin Khalaf, ya, Ubay ibn Khalaf, banyak sekali tokoh-tokoh Quraisy yang meninggal. Dulu kalau kita hidup di fase Mekah, rumah mereka paling besar, mereka kepala suku, hartanya melimpah, keturunannya banyak. Tapi sudah tidak ada, tinggal kenangan saja. Itu Abu Lahab, ya, waktu Abu Jahal mati di perang Badar, Abu Lahab tidak ikut, paman Nabi ya, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Masad. Tapi subhanallah, dia sempat dipukul oleh kepalanya oleh Ummu Fadl. Ummu Fadl ini istrinya Abbas. Ya, karena sempat Abu Lahab memukul budaknya Ummu Fadl. Ummu Fadl marah, dipukul kepalanya, kemudian luka, dan dia meninggal karena itu. Setelah perang Badar langsung, itu waktu meninggal badannya membengkak, membusuk, sampai anaknya pun tidak ada yang berani kuburkan dia. Cuma dilempar pakai batu dari jarak jauh. Habis semua ceritanya. Padahal Abu Lahab itu terkenal sekali orang yang sangat tampan di Mekah. Ya, sampai seorang sahabat mengatakan, saya pernah digebukin oleh Quraisy, lalu saya melihat tidak sengaja seseorang yang sangat tampan dan berwibawa. Wajah paras, wajahnya menarik, kulitnya putih, badannya bersih, bajunya wangi, rapi. Setelah saya panggil dia, wahai Tuan, tolong saya. Ternyata dia adalah Abu Lahab, dia makin menyiksaku, gitu kan. Jadi hilang semua ketampanan mereka dan segala macam lah. Mungkin di masa kita berapa banyak artis, tokoh-tokoh yang mungkin ya kita bicara ini ahli maksiat dan kekufuran, mereka tinggal dikenang saja dan tidak ada sesuatu yang bisa mereka bawa dan semua akan dipertanggungjawabkan pada akhirat nanti. Sementara kita lihat sendiri dari satu sisi bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya mulia, walaupun pada saat itu sempat Fir'aun berusaha menyiksa mereka, tapi akhirnya Allah selamatkan dan dikenang sampai sekarang dan juga sampai di akhirat nanti. Bagaimana Nabi Musa dan Harun alaihissalatu wassalam adalah manusia mulia dan dapat jaminan surga. Di dunia mereka berkuasa, di akhirat mereka diberikan kedudukan. Begitu juga kita tahu Bilal di Mekah dulu menjerit waktu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Tapi mana jeritan Bilal sekarang? Sudah nggak ada. Orang sudah tidak terlalu kenang masalah jeritannya, tapi orang kenang justru dia jadi muadzin, dia menjadi mujahid, dia sempat jadi gubernur Irak di masanya Umar dan seterusnya, gitu kan? Mana juga jeritan Khabbab bin Arad, sahabat Nabi ini bolong belakangnya itu karena disiksa, diseret di batu panas, gitu kan? Tapi setelah masuk Islam, setelah selesai hijrah dan muslimin sudah berkuasa, beliau menjadi orang yang mulia, termasuk menjadi orang yang mulia. Dan sekian banyak tentunya, termasuk yang kemarin tadi kita baru pelajari tentang masalah Hamzah radhiyallahu anhu, bagaimana waktu beliau dimutilasi, tapi beliau sudah meninggal, beliau tidak rasa lagi sakitnya. Tapi mana kita dengar jeritannya Hamzah? Enggak ada, semua cuma sesaat saja. Dan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasannya walaupun kecil, dan orang yang berbuat buruk akan mendapatkan hukumannya, ya. Nabi SAW memerintahkan kita dan mengajak kita semua agar segera menyadari, agar kita segera beramal soleh, jangan ditunda-tunda, karena perjalanan sangat pendek menuju ke akhirat. Sebentar sekali kita hidup, dan sebagaimana Bapak Ibu tidur, kita biasakan tiap hari tidur tuh. Kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Jadi sebenarnya kita nanti kalau mati, Bapak Ibu sekalian persis kalau kita tidur. Bagaimana kita tidur, kita berusaha ke ranjang kita segera tidur kena ngantuk. Nah begitu kalau kita mati nanti. Kita tidur, ya tiba-tiba sudah nggak bangun. Atau kita bangun, kita tinggal lihat orang-orang sedang mengurus jenazah kita. Ya. Dan selesai, pada saat itu tidak bisa lagi kita berbuat apa-apa. Tergantung amal soleh apa yang sudah kita buat, itu saja yang kita terima. Dan dosa yang tidak sempat kita taubat, itu akan dapat hukumannya. Maka sadarlah sebelum terlambat. Jadikan momentum Ramadan, momentum justru segera kita menutupi kekurangan-kekurangan kita sempurnakan yang selama ini kurang, dan kita bertobat dari dosa-dosa kita. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis bagi orang yang mau menangkap pesan ini, kata Nabi SAW, man khafa adlaj. Siapa yang takut nanti di akhirat tidak masuk surga,
atau masuk neraka, atau amal solehnya kurang, atau dosanya belum dimaafkan, maka dia segera berjalan di malam hari. Waman adlaja balagal manzil. Dan siapa yang jalan di malam hari, buru-buru menyelamatkan dirinya di akhirat, maka pasti dia akan sampai ke tujuan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangan Allah balasannya sangat mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, barang dagangannya Allah adalah surga. Kita dengan begini Bapak Ibu sekalian, keluarkan harta sedikit, kita pergi umrah, kita sholat, sama. Ya, semua ibadah juga kalau kita pulang ke Indonesia, kita jaga sholat kita, tutup aurat, perhatikan yang diperintahkan, jauh yang dilarang. Ini sebentar. Pada saat kita wafat Bapak Ibu sekalian, kita baru sadari betapa besar manfaatnya. Dan betul-betul kita sadar waktu itu kalau amal-amal yang kita kerjakan tidak ada bandingannya dengan surga yang akan Allah SWT balas. Bapak Ibu tahu kan ayat-ayat Al-Quran tentang surga selalu Allah ikuti dengan kata-kata khalidina fiha. Benar gak? Nah, khalidina fiha artinya kekal selamanya. Ini ada dua maknanya. Makna yang pertama adalah Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas di surga sekali kita milikin abadi milik kita. Misal kita dapat istana di surga Naim, surga Firdaus misalnya, ya. Maka kita akan mendapatkan kepemilikan itu abadi. Kalau di dunia kan sementara. Rumah, mobil, semua yang Bapak Ibu miliki ini atas nama Bapak Ibu cuma sampai kita meninggal. Meninggal jadi warisan dan diperjualbelikan, dimiliki oleh orang lain nanti. Tapi di surga sekali kita dapatin, kita akan kekal selamanya. Ini kenikmatan. Makanya kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak akan rusak bajunya, tidak akan habis masa mudanya. Karena dalam riwayat lain dikatakan sekali masuk surga umurnya akan dibangkitkan 33 tahun, tidak lebih sehari, tidak kurang sehari. Tidak ada lapar, tidak ada haus. Ahli surga akan makan bukan karena lapar, minum bukan karena haus. Ini manfaatnya besar ya. Karena orang kalau lagi tidak lapar, maka dia akan menikmati makanannya. Orang kalau tidak haus, dia akan memilih minuman yang terenak yang dia bisa nikmati supaya ya bisa sesuai dengan keinginan dia karena dia lagi tidak haus gitu ya. Tidak lagi tidur, tidak ada ngantuk, tidak ada sakit, nggak ada lagi penyakit. Kata Nabi SAW, tidak ada meludah, tidak ada beringus, ya, dan tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Nggak ada lagi WC di sana, ya. Lalu kata Nabi SAW, makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya itu akan dikeluarkan dalam bentuk keringat, yang keringat itu lebih wangi dari kasturi. Dalam hadis yang lain, orang yang meninggal bayi atau meninggal sudah sangat tua, misalnya umur 100 tahun, 120 tahun, akan dibangkitkan dengan umur 33 tahun. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya anak kecil meninggal selama sudah lewat dari 4 bulan di rahim ibu, maka berarti sudah ada ruhnya, itu akan kita ketemu 33 tahun. Nenek kakek kita yang meninggal 120 tahun akan ketemu 33 tahun. Tidak akan lebih, tidak akan bertambah sehari. Ini memang kehidupan yang abadi di surga. Abadi selamanya. Fasilitasnya dan keadaan kita juga abadi. Masa mudanya tidak akan habis. Dan kata Nabi SAW, ahli surga akan masuk surga dengan keperawakan ayah mereka Adam 60 siku ke langit. 27,5 meter. Ya. Dan tidak akan berkurang lagi. Ya, seperti itulah kurang lebih ahli surga, ahli neraka. Tapi kita kembali, dan kata Nabi SAW, dan keperawakan mereka, dan paras mereka seperti Yusuf, dan hati mereka seperti Ayub. Semuanya kenikmatan abadi. Itu akan didapatkan hanya dengan patuh saja. Tinggal tunggu sampai ajal kita datang, gitu kan? Dan betapa ruginya orang-orang yang justru terus dengan pelanggarannya, sehingga pada saat datang kematian baru menyesal, ya. Baru menyesal, tapi penyesalan tidak ada manfaat lagi buat dia. Oleh karena itu sebelum datang waktu penyesalan, jangan disia-siakan Bapak Ibu sekalian. Coba renungi ayat-ayat ini ya, supaya kita sadar bagaimana Allah mengingatkan kita jangan nanti menyesal di akhir hidup kita. Dimulai dari surah Al-Fajr, surah nomor 89 ayat 24. Kalau mau buka aplikasi Al-Quran bisa ya. Saya akan coba sebutkan beberapa ayat ke depan ini. Tolong dilihat supaya baca terjemahnya juga ya. Surah Al-Fajr, surah nomor 89 ayat 24. Surah ini atau ayat ini berbunyi Al-Fajr ayat 24. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Dia akan mengatakan, siapa dia ini? Semua orang yang meninggal dalam kondisi memang melalaikan kewajiban dia, melalaikan tujuan dia diciptakan ibadah.
alangkah baiknya andaikan dahulu aku mengerjakan amal soleh untuk semasa hidupku. Ini termasuk orang-orang beriman yang malas ibadah. Sama, dia akan mengatakan ini, coba dulu ya saya umroh itu, coba dulu saya sedekah ya, coba dulu saya hafal Quran dan baca Quran ya, coba dulu saya bakti dengan orang tua saya ya, coba dulu saya baik dengan ini dan itu, misal gitu ya. Semua itu Bapak Ibu sekalian akan terjadi penyesalan di hari kiamat. Ini Allah sudah kekalkan dan semoga Allah selamatkan kita tidak termasuk yang menyebutkan ini. Karena ini penyesalan sudah dikasih bocorannya di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah bilang sekali lagi, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia akan mengatakan, alangkah baiknya andaikan dahulu aku mengerjakan amal soleh untuk semasa hidupku. Yang kedua, surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 66. Surah nomor 33 ayat 66. Tolong dibuka aplikasi Al-Quran, dilihat terjemahannya ya. Biar Bapak Ibu lihat, ini memang Allah yang berfirman. Saya cuma menyampaikan itu ya. Sekali lagi Al-Ahzab ayat 66 surah nomor 33. Allah berfirman tentang penghuni neraka. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari wajah atau muka mereka dibolak-balikkan di dalam api neraka, dipanggang di api neraka karena dosa-dosanya, manaudzubillah. Maka mereka berkata, alangkah baiknya ya jika dahulu kami taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Tapi sudah nggak ada gunanya. Ya, ini menandakan nanti di neraka orang akan bicara dan tidak akan mati. Dan dia akan menyesal di saat itu. Tapi tidak ada lagi gunanya penyesalannya. Ya. Dan ini neraka Bapak Ibu sekalian jangan dibayangkan api biasa ya. Kata Nabi SAW nanti pada hari kiamat didatangkan orang yang paling besar nikmatnya di dunia. Lahir di istana raja, hidup di kerajaan, semua terpenuhi dan meninggal juga sebagai raja misalnya, tapi kafir. Meninggal. Didatangkan hari kiamat, dicelupkan satu celupan di neraka, dimasukkan lalu dikeluarkan lagi. Lalu ditanya, pernah gak kamu rasa nikmat selama ini? Kata Nabi SAW, orang itu akan berkata, demi Allah saya tidak pernah rasakan kenikmatan. Hilang semua kenikmatan dunianya, 70-80 tahun hanya dengan satu celupan di neraka. Maka bagaimana orang yang jadi penghuninya dan khalidina fiha, kekal selamanya. Itu kan bahaya sekali. Dan akan datangkan hari kiamat orang yang paling menderita di dunia tapi dari ahli surga. Miskin, lahir miskin, meninggal miskin, tapi taat, azan, sholat, puasa, dia kerjakan ibadah, ya. Datangkan hari kiamat lalu dicelupkan satu celupan di surga, dikeluarkan. Begitu dikeluarkan ditanya, kau pernah menderita enggak selama ini? Dia bilang, demi Allah tidak pernah. Semua yang pernah dia lewatin, lapar, susah hidup, susah dapat baju, atau apalah semuanya, itu jadi kecil, hilang semua dengan satu celupan di surga. Bagaimana orang kalau jadi penghuninya, apalagi khalidina fiha, kekal selamanya. Ada sebuah pesan penting tadi saya lupa sampaikan Bapak Ibu sekalian, tentang masalah makna daripada khalidina fiha, kekal selamanya di surga ya. Tadi makna pertama sudah saya sampaikan, yaitu kita akan memiliki apa yang Allah kasih di surga abadi. Sekali Bapak Ibu punya istana itu selamanya sampai kita tidak ada batasnya, khalidina fiha. Tapi ada satu poin ini berhubungan dengan masalah penyesalan. Makna khalidina fiha juga adalah, contoh misalnya Bapak, ini cuma contoh saja. Kalau Bapak Ibu misal surga itu 100 tingkatan. Kan surga itu banyak sekali, ribuan derajatnya ya, jutaan derajat. Tapi kalau misal kita angka 100 saja, 100 derajat misalnya. Bapak Ibu sekali dapat derajat, atau kalau kita bahasakan supaya mudah difahami di dunia itu kayak klaster, ya. Klaster untuk komplek perumahan misalnya ya. Misalnya kita dapat di tingkat atau level yang 30 misalnya. Ya. Sekali kita dapat itu sudah bagus, karena yang paling rendah pun sudah sangat bagus kalau di surga. Tapi makna khalidina fiha, kalau kita sudah masuk ke level 30, Bapak Ibu nggak bisa lagi naik ke level 31. Ini poin penting ya. Karena banyak orang tidak memahami poin ini. Jadi mereka pikir ya sudah, yang penting saya masuk surga. Padahal sebenarnya fasilitas level 31, 32, 35 itu lebih bagus daripada 30. Lalu kenapa kita harus puas dengan level 30? Ini biasanya orang yang pas-pasan sholatnya. Ya sudah, sholat wajib aja deh, nggak mau sholat sunnah. Ya sudah, habis sholat langsung ngobrol, nggak pakai zikir habis sholat. Sayang banget. Sebenarnya dia bisa dapat level-level di atasnya. Tapi karena dia malas, nggak mau, makanya tidak dapat. Gitu.
Maka sekali kita dapat level itu, misalnya level 30 kita nggak bisa naik lagi. Khalidina fiyah, kekal selama di situ. Maka dia nyesal juga nanti. Penyesalan dia adalah, coba dulu saya zikir habis sholat ya. Coba dulu saya zikir pagi petang. Coba dulu saya hafal Quran. Coba dulu saya umrah dan haji. Maka saya akan dapat level yang itu. Tapi sudah tidak bisa. Nah ini juga termasuk poin yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Karena penyesalan ini semua bahaya sekali kalau datang hari kiamat. Karena sudah tidak bisa diperbaiki. Mumpung Bapak Ibu dengarin ini sekarang, gitu ya. Jadi penting sekali. Kemudian kita pindah sekarang ke surah Al-Haqqah, ya. Surah nomor 69, surah nomor 69 ayat 25 sampai 29. Surah Al-Haqqah, surah nomor 69 ayat 25 sampai 29. Ini Allah gambarkan juga tentang bagaimana penyesalan orang-orang nanti yang terima buku dengan tangan kiri, ya. Di hari kiamat nanti buku-buku amal kita akan terbang Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa milih. Dia bisa ke tangan kanan kalau kita beriman, dan kita pasti masuk surga kalau terima tangan kanan. Semoga kita termasuk ini ya. Dan nanti ada juga orang yang terima tangan kiri tidak bisa pilih. Berarti dia sudah pasti masuk neraka. Itu yang Allah gambarkan di sini. Di ayat 25-nya Allah mengatakan surah Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitab buku amalnya di tangan kirinya, maka dia segera berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Karena dia tahu, kalau tangan kiri pasti masuk neraka, gak bisa tidak. Dan tidak bisa kita nolak, pasti datang ke tangan kiri kita, mau gak mau, melekat di tangan itu. Ayat 26-nya, walam adri ma hisabiyah. Jadi dia berharap kitabnya gak diterima. Dan juga aku tidak tahu tentang hisabku. Karena buku amal sudah dicatat. Dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Ayat 27-nya, ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai andai kematian itu telah menyelesaikan segala sesuatu. Coba waktu saya mati di dunia, saya nggak dibangkitkan lagi. Coba begitu ya. Tapi tidak bisa. Harus dibangkitkan, harus juga diberikan balasannya. Baik, tetap dikasih balasannya. Buruk, tetap dikasih hukumannya. Ayat 28-nya, ma agna anni maliyah. Hartaku yang selama ini aku kumpul di dunia sama sekali tidak bermanfaat dalam menolongku. Ayat 29, halaka anni sultaniyah, telah hilang seluruh kekuasaanku. Jadi maksudnya tidak ada manfaatnya apapun yang sudah dia kumpulkan. Ini penyesalan semua ya. Kemudian selanjutnya juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Furqan ya. Surah nomor 25 ayat 28 dan 29. Al-Furqan ayat 28 dan 29. Ini sebelum kita lanjutkan baca ayatnya atau baca ayat ini, Bapak Ibu perlu tahu ayat ini turun kepada seseorang tokoh Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya. Ini orang Bapak Ibu sekalian perlu Bapak Ibu tahu namanya dan kisahnya agar jangan kita seperti dia. Orang ini masih hidup di dunia, sudah divonis oleh Allah menjadi penghuni neraka. Bayangkan ya. Siapa orang ini? Orang ini sahabat dekatnya Nabi Muhammad SAW di Mekah. Tapi kejadiannya adalah waktu Nabi SAW mendakwakan Islam di Mekah, dia pernah mengundang Nabi makan di rumahnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Uqbah, karena Nabi ingin dia masuk Islam, saya tidak mau makan makananmu sampai kau masuk Islam. Uqbah sempat bilang, hai Muhammad, ini undangan, tidak usahlah ajak saya begitu. Kata Nabi SAW, tidak, saya ingin kamu masuk Islam, baru saya makan. Maka Uqbah masuk Islam, syahadat dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia punya bisnis sama Umayyah bin Khalaf, ya, Ubay bin Khalaf, tokoh-tokoh Quraisy yang kafir itu ya. Ubay bin Khalaf tadi yang kita ceritakan yang lehernya sempat kena lembingnya Nabi gitu ya. Dan dia meninggal naudzubillah dalam keadaan kufur. Maka tersebar berita di Mekah, Uqbah bin Abi Mu'aid ini kepala suku. Orang masuk Islam, banyak masuk Islam. Maka partner-partner bisnisnya dari orang-orang Quraisy datang lalu mengatakan, hai Uqbah, ya, apa kau sudah meninggalkan agama nenek moyangmu? Kata Uqbah, tidak sebenarnya, tapi saya diajak oleh Muhammad untuk masuk agamanya, maka saya terima karena dia jadi tamu saya. Maka dia diancam, dikatakan, kalau kau tidak meninggalkan agama Muhammad, maka putus semua persahabatan dan bisnis kita. Karena dia takut kehilangan dunianya, maka dia mengatakan tidak, saya akan meninggalkan agama Muhammad. Kata partner bisnisnya, ya, kalau seandainya kamu tidak tinggalkan agama Muhammad, hilang semua ini.
Tidak cukup sampai situ. Kamu harus temui Muhammad, ya, dan kamu nyatakan di depan umum tempat tawaf, ya, di tempat tawaf secara umum. Akhirnya dia datangi Nabi Muhammad SAW di tempat tawaf, ya, dan dia menyatakan itu. Dia menyatakan kepada Nabi SAW, hai Muhammad, sesungguhnya saya, ya, masuk agamamu karena kamu memaksaku. Karena kamu memaksaku masuk, ya, ke agamamu, maka saya nyatakan sekarang keluar dari agamamu. Dan pada Nabi bilang tidak cukup, kamu harus ludahi muka Muhammad. Maka dia pun meludahi muka Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, di saat itu Jibril datang dan membawa, ya, firman Allah SWT surah Al-Furqan ayat 28 dan 29 tadi. Allah bilang, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Coba seandainya aku dulu tidak menjadikan fulan sebagai kekasihku atau sahabatku. Maksudnya para nabi sisa dari orang kafir, ya. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani. Sesungguhnya dia telah menyesatkanku dari Al-Qur'an setelah datang kepadaku. Wa kana asyaitanu lil insani khadula. Dan syaitan adalah penipu atau pengkhianat yang nyata bagi manusia. Jadi ayat ini turun kepada Uqbah bin Abi Mu'aid. Masih hidup, sudah divonis dia akan menjadi ahli neraka. Kemudian ayat yang lain disebutkan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 27. Surah nomor 6 ayat 27. Allah juga berfirman tentang ahli neraka. Mereka akan bilang ini, Al-An'am, surah nomor 6 ayat 27. Ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Andai saja kami diberikan kesempatan kembali lagi ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Mereka bilang itu, tapi setelah masuk neraka, nggak ada gunanya lagi. Sudah tidak ada gunanya. Kelebihan kita Bapak Ibu sekalian orang Muslim, kita sudah diberikan bocoran yang sangat banyak, ya. Jadi kita tahu manusia dari mana asalnya, Nabi Adam. Nabi Adam bagaimana proses penciptaan, bagaimana masuk surga, bagaimana waktu Allah perintahkan malaikat sujud dan iblis tidak mau sujud, bagaimana diturunkan di bumi, lalu anak keturunannya, ada yang nabi-nabi, ada yang beriman dan ada yang kufur. Lalu diceritakan tentang kematian, bagaimana proses kematian, malaikat mencabut ruh, bagaimana alam barzah, bagaimana hari kebangkitan, timbangan amal baik atau buruk. Bagaimana neraka dan surga, dan dirincikan surga dan neraka seakan-akan kita lihat dengan mata kepala kita. Semua sudah punya bocorannya. Maka ini satu kelebihan yang luar biasa, ya. Dimana kita sudah tahu, kayak ayat-ayat ini sana bocoran sebenarnya. Kan terjadi nanti hari kiamat. Tapi kita sudah tahu akan ada penyesalan. Supaya kita tidak menjadi seperti orang-orang ini. Jadilah seperti Abu Bakar, seperti Umar. Dan di dunia Allah kasih mereka kebahagiaan karena beriman kepada Allah dan amal saleh. Dan di akhirat memiliki kedudukan yang tinggi, Bapak Ibu sekalian, ya. Allah mengatakan sekali lagi dalam surah Al-An'am tadi, andai kami diberi kesempatan masih bisa kembali ke dunia dan di dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang saleh. Ayat selanjutnya, surah Fatir, surah nomor 35 ayat 37. Surah nomor 35 ayat 37, surah Fatir. Allah berfirman, ini ayat dahsyat juga, ya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir dan telah datang kepada kalian peringatan-peringatan, ya. Maka rasakanlah, ya, siksaan, ya, dan orang-orang zalim tidak ada keselamatan baginya. Tolong digarisbawahi ayat Bapak Ibu sekalian, potongan ayat waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan atau peringatan-peringatan. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, ulama berbeda pendapat tentang makna pemberi peringatan. Ada yang mengatakan bahwasanya tanda-tanda matinya seseorang dan dekatnya kembali kepada Allah, kenanya penyakit demam. Jadi walaupun kita masih bayi atau masih kecil, pernah demam, berarti itu tanda-tanda kematiannya. Tapi kita tidak tahu demam keberapa yang kita akan mati. Coba lihat kalau kita lagi sakit, biasanya diukur suhu badannya, kan? Kenapa demamnya yang diukur? Itu subhanallah sistem yang Allah sudah buat, ya.
Jadi kalau suhu naik badan itu, sebenarnya tanda-tanda kematian. Dan siapa di antara kita yang belum pernah demam? Pendapat yang kedua mengatakan, kata Imam Qurtubi, adalah munculnya uban, bertanda-tanda kematian. Pendapat yang ketiga mengatakan, lahirnya keturunan, adanya anak-anak kita. Dulu waktu kita masih bayi atau kecil, itu adalah tanda-tanda kematian orang tua kita. Sekarang kita munculnya anak kita, tanda-tanda kematian kita. Dan begitu seterusnya. Itu tanda kematian adalah hilangnya orang-orang yang pernah kita kenal, meninggal. Orang tua, kerabat, tetangga, siapa yang kita pernah kenal. Pasti semua kita pernah tahu orang dan kemudian meninggal dunia. Maka semua itu tanda-tanda kematian. Semua tanda-tanda kematian. Maka harus hati-hati sekali. Jangan sampai kita menyesal. Selanjutnya, juga Allah SWT ingatkan di dalam Al-Quran, subhanallah di tulisan ini saya lupa tulis surahnya ya, surah apa. Tapi dia di ayat 36 sama 37. Saya juga tidak ingat dia berada di surah nomor berapa ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, coba dicek Al-Mu'minun 103 sampai 111 ya. Tapi ini kemungkinan besar bukan di surah itu. Baik, mohon maaf saya tidak sebutkan surahnya dulu. Tapi di ayat 36 sampai 37, karena saya juga lupa cantumkan nama surahnya. Tapi di ayat 36-nya bunyinya begini. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Bagi orang-orang kafir, neraka Jahannam, bagi orang-orang kafir, neraka Jahannam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati di dalamnya dan tidak pula diringankan bagi mereka siksaannya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Jadi orang kafir kalau masuk neraka Bapak Ibu sekalian, disiksa tapi tidak mati. Ya, kita bisa bayangkan ya kalau ada maling mencuri di pinggir jalan, digebukin oleh massa, kalau sudah mati pasti saya yakin ditinggalkan. Karena orang tahu kalau orang mati nggak rasa sakit lagi. Di neraka itu orang dipanggang, dipukul, disiksa, hancur badannya, tapi tidak mati-mati. Allah utuhkan lagi, disiksa lagi. Dan proses pengutuhan badan itu sudah sakit, disiksa lagi juga sudah sangat sakit. Begitu terus, bagaimana kalau orang kafir yang khalidina fiyah, kekal selamanya. Ayat 37 Allah mengatakan, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا. Lalu mereka berteriak-teriak dalam neraka Jahannam itu. Rabbana akhrijna minha, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, seraya berteriak di neraka, mereka mengatakan, tolong keluarkan kami dari neraka ini agar kami beramal saleh selain dari yang dulu kami kerjakan. Lalu Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fi man tadzakkar wa ja'akum an-nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Oh ini berarti sama dengan ayat sebelumnya ya. Jadi dia ada di dalam surah Fatir, tadi itu surah Fatir tapi mundur satu ayat. 36 ya. 36 dan 37. Ya, alhamdulillah sudah ketemu ya. Jadi surah Fatir tadi yang kita baca sebelumnya, ini lebih lengkapnya, ayat 36 sampai 37 ya. Jadi bisa Bapak Ibu buka kembali surah Fatir tadi, coba dilihat ayat 36 sampai 37-nya ya. Saya bacakan kembali ayat 36-nya. Bagi orang-orang kafir neraka Jahannam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan bagi mereka siksaannya. Demikian kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Dan mereka akan teriak-teriak di neraka Jahannam. Seraya mengatakan, ya Tuhan kami, keluarkan kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal saleh berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan. Dan Allah mengatakan, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir? Bagi yang mau berfikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Ini tadi yang kita katakan, demam, uban, dan seterusnya ya. Maka rasakanlah adab kami, dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Sekarang kita masuk ke surah Al-Mu'minun. Surah nomor 23 ayat 103 sampai 111. Ini juga termasuk ayat-ayat penyesalan ya. Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 103 sampai 111 bunyinya. 103-nya, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Adapun orang-orang yang nanti ringan timbangan amal solehnya, dosanya lebih berat ya. Maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka akan kekal di dalam neraka Jahannam. Ayat 104-nya, talfahu wujuhum an-nar wa hum fiha kalihun.
Muka mereka akan dibakar oleh api neraka dan mereka di neraka dalam kondisi cacat. Dibuka nggak ini? Al-Mu'minun 104 dilihat nggak? Lihat ya. Tolong diperhatikan karena ini firman Allah SWT penting sekali ya. Jadi nanti di neraka itu karena mereka disiksa terus sampai muka mereka dibakar di neraka dan mereka dalam kondisi cacat. Ada nggak terima begitu ya? Baik. Ada sebuah hadis menjelaskan ini. Sebelum kita pindah di ayat 105-nya. Kata Nabi SAW, ahli neraka nanti saking panasnya neraka. Sampai membuat bibir atasnya melepuh. Dan bisa dilipat sampai ke kepalanya. Dan bibir bawahnya melepuh sampai ke pusar perutnya. Itu saking panasnya. Itu dimaksud dengan cacat. Mereka cacat, na'udzubillah, di neraka jahanam. Dalam kondisi siksa. Ya. Teriakan-teriakan mereka, saya sudah siksaan. Apalagi dengan fisik mereka yang disakiti seperti itu. Lalu di ayat 105-nya Allah mengatakan, Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian, namun kalian terus mendustakannya? Berikan penyampaian, disadarkan, tapi tidak mau terima. 106-nya, Qalu Rabbana ghalabat alaina syikwatuna wa kunna qauman dhalin. Wahai Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Dan kami termasuk orang-orang zalim. Artinya mereka akuin kesalahan mereka. 107 mereka bilang, Rabbana akhrijna minha, fa'in udna fa'inna zalimun. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, tolong keluarkan kami dari neraka ini. Kalau kami masih juga buat dosa, maka kami termasuk orang-orang zalim. 108, ini ayat 108 ini ayat paling dahsyat ya. Allah mengatakan qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah mengatakan tinggallah di dalam neraka itu dalam kondisi hina dan jangan kalian berbicara denganku. Ini ayat ini dahsyat banget. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya ahli neraka akan memanggil malaikat pada hari kiamat dan malaikat tidak menjawab mereka selama 40 tahun. Jadi mereka akan bilang, tolong minta kepada Allah agar meringankan siksa kami. Tolong. Malaikat tidak peduli. 24 jam kali 40 tahun. Setelah 40 tahun pun, malaikat hanya akan menjawab dengan mereka, ya, bahwasanya kalian akan makithun, akan kekal di sini. Lalu mereka memanggil Tuhan mereka Allah. Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi ini Bapak Ibu sekalian bagi orang-orang yang patuh. Orang-orang yang beriman, ya. Kalau bagi orang-orang yang kafir ahli maksiat ini harus jangan berpegang pada Ar-Rahmanur Rahim, berpegang pada Syadidul Iqab. Allah maha berat siksaannya gitu ya. Karena nanti pada saat itu mereka panggil Allah, dalam riwayat ini dikatakan Allah tidak menjawab mereka 2 kali umur dunia. 2 kali umur dunia. Nah, perlu Anda tahu Bapak Ibu sekalian, manusia ini adalah makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Jin, pohon-pohon, air, udara, semua ini sudah ada sebelum kita. Makanya waktu Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada. Bumi sudah ada. Ya. Makanya waktu Allah bilang, saya mau ciptakan pemimpin di muka bumi, apa kata malaikat? Apakah engkau akan menciptakan yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Kata Ibnu Katsir adalah adanya jin-jin yang membuat kerusakan di muka bumi. Hewan-hewan sudah ada. Tumbuhan sudah ada, ini bukan makhluk yang baru Allah ciptakan. Itu aja terus yang berulang-ulang. Air yang kita pakai itu dipakai oleh Nabi Adam dulu dan seterusnya. Tidak ada yang baru. Oksigen juga itu saja. Ya, tidak ada sesuatu yang baru gitu. Maka yang perlu kita garis bawahi adalah bahwasanya berarti sebelum manusia kita tidak tahu berapa juta tahun umurnya dunia ini. Kita tidak tahu. Jadi kalau ditemukan fosil dulu ada hewan besar begini, Allah mungkin benar. Kita tidak tahu. Ya, yang jelas. Kata dalam riwayat ini dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As, maka Allah tidak menjawab mereka 2 kali umur dunia. Bayangkan kalau umur dunia misalnya 1 juta tahun, berarti 2 juta tahun tidak dijawab. Setelah 2 juta tahun atau sekian 2 kali umur dunia itu disiksa mereka, Allah mengatakan ayat 108 ini, ikhsa'u fiha. Tinggallah kalian dalam neraka dalam kondisi hina, wala tukallimun. Jangan pernah kalian bicara kepada saya. Coba. Begitu dahsyatnya siksaan mereka gitu ya. Sudah sekian juta tahun disiksa, itu pun Allah masih hina. Maka kata Nabi SAW, maka mereka pun berteriak. Ya, teriakan mereka seperti keledai yang sedang kesakitan. Merintih pada saat menarik, dan merintih juga pada saat menghembuskan nafas. Dalam riwayat lain,
kata Nabi SAW, ahli neraka akan menangis, ya, akan menangis yang membuat kalau kapal mau didaungkan di atas air mata mereka, maka bisa didaungkan. Ya, karena penyesalan mereka. Dia 109-nya, kan tadi saya bilang sampai 111 ya. 109, kenapa Allah hinakan mereka? Karena Allah bilang, Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansawkum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Kata Allah SWT, bahwasanya ada sekelompok dari hamba-hambaku, orang-orang beriman berkata pada saat itu di dunia, ya Tuhan kami telah beriman, maka tolong maafkan kesalahan-kesalahan kami dan kasihanilah kami karena Engkau adalah sebaik-baik atau sebaik-baik Maha Pengasih, ya, atau yang mengasihi. Maka kalian wahai orang-orang kafir menjadikan hamba-hambaku yang beriman itu sebagai bahan olokan sampai kalian pun lupa untuk mengingatku. Dan kalian suka menertawakan orang-orang beriman itu. Ayat 111, Allah memuji orang-orang beriman, semua kita termasuk ya. Inni jazaitumul yawma bima sabaru annahumul faizun. Maka pada hari ini kata Allah, di akhirat nanti, aku akan membalas orang-orang beriman dan beramal soleh itu atas kesabaran mereka dan mereka menjadi orang-orang yang menang. Ini ayat-ayat yang sangat dahsyat sekali berhubungan dengan masalah ya, ayat-ayat penyesalan, Bapak Ibu sekalian. Ayat-ayat penyesalan. Kemudian Abdullah bin Qais mengatakan ini tadi hadis yang saya bilang menangis ya. Menuturkan sabda Nabi SAW, Inna ahlan nari la yabkun. Sesungguhnya ahli neraka benar-benar akan menangis terus. Menangis 24 jam, tidak pernah berhenti. Hatta lau ujriyatis sufunu fi dumu'ihim la jarat. Kalau kapal-kapal besar mau dijalankan di atas air mata mereka, maka tentu bisa karena banyaknya air mata mereka. Wa innahum la yabkuna dama, yakni makanad dam'i. Bahwasanya mereka betul-betul akan menangis-nangis dan di tempat keluarnya air mata itu akan keluar darah, akan keluar darah. Ya, ini luar biasa nih. Dan Bapak Ibu kalau berminat kami sarankan ya, kalau yang sudah follow alhamdulillah YouTube kami, kalau yang belum bisa subscribe nanti diikutin. Kalau yang sudah tinggal klik logonya Khalid Basalamah Official yang gambarnya Masjid Aqsa. Ya itu kalau Bapak Ibu klik di bawahnya ada beranda, ada podcast, ada playlist ya. Kalau mau buka coba buka sekarang saya tunjukin supaya tahu ya. Jadi nanti Bapak Ibu gunakan itu, maksimalkan, sayang ya. Ada lebih dari 60 bahasan kitab di situ gratis, Anda bisa belajar. Di antaranya ada bedah buku judulnya Rasulullah SAW cerita tentang surga neraka. Kami bedah 30 bab tentang surga, 33 bab tentang neraka. Nah Bapak Ibu kalau sudah klik Khalid Basalamah sudah dapat yang logonya Aqsa, Qubbatus Sakhra ya. Ada banyak orang yang pakai logo seperti kami, tapi yang ada 3 juta sekian itu, diklik logonya, di bawahnya ada beranda, ya bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Indonesia ada podcast, lihat nggak? Nah ada playlist. Coba klik playlist sekarang, nah di situ semua kajian kami. Ada lebih dari 60 kajian kitab. Itu Bapak Ibu bisa jadikan kurikulum belajar, ya, gratis. Ini seperti kurikulum kuliah, gitu ya. Nah, nanti tinggal cari kalau Bapak Ibu scroll ke bawah, nanti cari buku Rasulullah cerita tentang surga dan neraka. Tinggal dilihat dan ditonton. Itu banyak sekali saya bacakan, sebutkan di situ riwayat-riwayat tentang masalah pentingnya seseorang selalu mengenang surga yang menjadi target utamanya dan berhati-hati dari neraka supaya dia takut untuk melakukan pelanggaran. Sekarang kita tutup Bapak Ibu sekalian ceramah kita ini dengan beberapa ayat Al-Quran yang kita harapkan ini bisa menjadi pemotivasi tambahan buat kita agar kita mau beramal saleh ya. Yang pertama surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 50. Surah nomor 51 ayat 50. Ya, kalau sudah buka ayat surah nomor 51 ayat 50 ada potongan ayat di situ fafirru ilallah. Lihat enggak? Nah, artinya dan segeralah menuju kepada Allah ya. Bahasa Arab farra yafiru artinya berlari cepat ya. Allah mengatakan fafirru ilallah, segeralah melarikan dan menyelamatkan diri ya. Karena memang kita harus segera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus betul-betul kita jadikan sebagai pelajaran buat kita ya.
Allah Subhanahu wa taala sebenarnya kata ulama dengan ayat yang pendek seperti ini saja, itu ayatnya masih panjang ya. Tapi dengan ayat seperti ini saja sudah cukup membuat sebenarnya kita sadar, kita disuruh segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya di surah Az-Zumar, di surah nomor 39, di ayat 53 sampai 59. Coba di surah Az-Zumar, surah nomor 39 sampai, ini penutupannya ya, sampai ayat 59. Saya bacakan Az-Zumar surah nomor 39 ayat 53 sampai 59 ya. Ayat 53-nya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya walaupun dosa kalian sudah sangat banyak, kalau misalnya ada yang bertanya, Ustaz, dosa saya sudah sekian tahun, semua dosa sudah saya kerjakan. Ini jawabannya Allah bilang. Katakan hai Muhammad, hai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, terlalu banyak dosanya, gitu kan? Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Selama kita belum meninggal, Allah bisa maafkan. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Yang penting kita mau kembali kepada Allah. Ayat 54-nya Allah bilang, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Dan kembalilah segera kamu kepada Tuhanmu. Segera kembali ke jalan yang lurus. Ibadah dan tunduk kepadanya, tinggalkan dosa-dosa. Dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Dimulai dari malaikat maut mencabut ruh. Kalau orang kafir atau orang maksiat itu akan menyedihkan. Kemudian sampai masuk ke alam barzah, sampai hari kebangkitan dan neraka nanti. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Sudah tidak ada gunanya. Kemudian ayat 55-nya, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Qur'an dan sunnah ya. Sebelum datang azab kepadamu. Karena nunda-nunda terus ibadah, nunda-nunda tobat, yang azab itu datang tiba-tiba sedangkan kamu tidak menyadarinya. Ayat 56-nya, antakula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedangkan aku sungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Maksudnya jangan sampai nanti kita ucapin itu menyesal di hari kiamat. Coba dulu aku tidak olok-olok ya, coba dulu aku kerjakan ya. Ayat 57-nya, au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Sekarang sudah datang petunjuk pada kita. Au taqula hina taral adzaba law annani karratan fa akuna minal muhsinin. Ayat 58-nya. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang baik. Jadi nggak ada gunanya semua kalau ini diucapkan gitu ya. Karena sudah terlambat. Ayat 59-nya Allah mengatakan, bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bukan demikian. Sebenarnya telah datang keterangan-keteranganku kepadamu. Ya melalui ceramah-ceramah, melalui nasihat orang tua, orang-orang terdekat kita. Lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri dan adalah kamu termasuk orang-orang yang kafir. Tentu kalau Bapak Ibu mau baca selanjutnya itu ada ayat 5, ayat 60, 61 semua menceritakan tentang nanti orang-orang kafir akan menghitam wajah mereka hari kiamat dan mereka menyesal. Ayat 61 justru Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa masuk ke dalam surga dengan kemenangan dari sisi Allah. Semua itu bermakna ya bahwasanya memang akan ada penyesalan pada hari kiamat dan beruntunglah orang yang segera kembali kepada Tuhannya. Allahu a'lam. Ini bahasanya Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan nanti di episode kita yang kedua, muhasabah yang kedua, insyaallah nanti di Mekah kita akan bahas lanjutan ya. Jadi saya berharap mungkin kalau Bapak Ibu bisa memberikan peluang untuk itu ya, karena sebenarnya kita buka pertanyaan tapi kita melihat waktu sekarang sudah menjelang pukul 12, kita harus tutup dulu. Nanti insyaallah yang punya pertanyaan berhubungan dengan introspeksi diri ini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.